Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang penuh barokah, malam Jumat yang penuh barokah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan beragam nikmatnya kepada kita, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah yang dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita untuk sama-sama kita hadir ke majelis ini. Setelah tadi kita sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis zikir. Malam Jumat biasanya pengajian diisi oleh guru kita Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Syirazi. Mungkin beliau masih dalam perjalanan. Untuk mengisi kekosongan ini, izinkan saya akan menyampaikan materi seperti biasa. Kalau saya menyampaikannya mungkin hal yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebelumnya mari sama-sama kita buka majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala mara bahaya, khususnya COVID-19 yang masih menjadi ancaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita kirimkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Haji Ahmad Dimyati bin Haji Ilyas, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus lainnya Masjid Jami Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah, para ahli waris, para mufikin mufiqat yang telah hadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sharihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tidak melanjutkan materi yang biasa kita dengarkan di pengajian malam Jumat, yaitu pembacaan kitab Tanwirul Qulub. Pada kesempatan ini, dalam mengisi kekosongan, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan iftiqarul khalq ila rabbihim. Jadi bahwa makhluk yang ada di bumi ini semuanya itu butuh, membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya membutuhkan Tuhan, membutuhkan Rabb, karena makhluk yang ada di bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu pastinya dia akan butuh kepada sang khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis an Abi Dzarrin Jundub ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa taala annahu qala. Hadis ini panjang. Hadisnya panjang. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin wa sa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhbatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Ini hadisnya panjang. Ini disebutkan di sini dari Abi Dzar Jundub ibnu Junadah,
perawinya sahabatnya itu adalah Abi Dzar Jundub ibnu Junadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillah tabaraka wa taala annahu qala, dari yang diriwayatkan atau yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis itu ada hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya yang umum kita tahu itu adalah hadis yang banyak, kalau disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti hadis, hadis Nabi. Hadis Nabi. Nah, kalau yang diriwayatkan dari Rasulullah tapi Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti hadisnya hadis qudsi. Loh, Rasulullah kan meriwayatkan dari Allah itu bukan hanya hadis qudsi, ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu juga Rasulullah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk hadis Nabi itu sendiri juga isinya atau inti dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang keluar dari mulut Rasulullah SAW atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Semuanya wahyu. Nah, apa yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW dengan hadis qudsi seperti yang kita baca di sini? Kalau Al-Quran, Al-Quran itu semuanya itu nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak bisa merubah teksnya, ayatnya itu nggak bisa dirubah. Kalau yang kita baca dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya karena memang turun dari sonohnya itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa taala itu ya letter luck seperti itu. Nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Nah, kalau hadis qudsi, hadis qudsi ini disebutkan bahwa maknanya, makna dari hadis ini itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan bahasa Rasulullah SAW. Tapi ya kalau kita tahu bahasa Rasulullah adalah bahasa Arab Fushah, Arab Fushah. Bahkan para sahabat sendiri itu juga ta'ajub dengan bahasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena banyak bahasa-bahasa atau ungkapan, bahkan dalam hadis-hadis sendiri itu dijumpai ada bahasa-bahasa Arab yang tidak familiar di telinga orang-orang Arab saat itu. Nggak familiar, artinya jarang dipakai, udah kelamaan. Tapi Rasulullah mewariskan itu. Di mana beliau mewariskan? Ketika masih kecil. Kita dengar, kita tahu bahwa Rasulullah SAW waktu kecil itu, dia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa bukan di kota Mekahnya, artinya dibawa ke pinggir kota Mekah, artinya di perkampungan. Nah, saat itulah Rasulullah diajarkan bahasa-bahasa yang sudah tidak banyak dipakai lagi oleh orang Quraisy saat itu. Yang mengajarkan siapa? Ya malaikat Jibril. Diajarkan, diperdengarkan, diperkenalkan dengan bahasa itu. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis, ada istilah-istilah yang di tengah para sahabat itu, sahabat merasa bahwa itu adalah istilah yang nggak familiar lagi di tengah mereka. Kenapa? Mereka udah jarang menggunakan bahasa itu. Itu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada hadis ini, jadi hadis qudsi ini adalah maknanya,
maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ungkapannya pun ya, itu lebih dekat dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hadis biasa, artinya yang kita kenal dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu ya maknanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengungkapkan dengan bahasa kesehariannya, misalnya ketika Rasulullah menasihatkan kepada sahabat misalnya, menasihatkan itu kan bahasa nasihat, disampaikannya itu dengan bahasa nasihat. Bagaimana orang kalau memberikan nasihat, ya begitulah. Kalau ada orang yang menanyakan satu pertanyaan tentang hukum misalnya, jawaban itu sebetulnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa jawabannya ini seperti ini, tapi Rasulullah mengungkapkannya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau yang istilahnya bahasanya ya bahasa orang yang bertanya itu, supaya apa? Supaya bisa dipahami oleh orang yang menanya, Nah, dalam istilah yusamma hadzal hadis hadisan qudsiyan, wal hadis al-qudsi huwa alladhi nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih Allahu azza wa jalla. Nah, para ulama mengistilahkan hadis qudsi itu adalah hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, karena memang yang meriwayatkannya itu Rasulullah, tapi Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia nggak termasuk Al-Quran. Beda, kalau Al-Quran itu istilahnya memang teksnya sendiri juga nggak, Rasulullah nggak bisa berubah. Kalau hadis qudsi itu teksnya itu bisa saja berubah dengan bahasa penyampaian oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi pada hakikatnya ada tiga yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama itu dalam bentuk Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah teksnya, bahkan bacaannya, karena kita membaca Al-Quran itu kan nggak seperti kita membaca bahasa Arab pada umumnya. Dalam Al-Quran itu ada, kalau ada mad ya harus dipanjangkan, kalau ada idgham harus didengungkan, kalau ada idhar harus jelas, dan lain sebagainya. Yang kita ketahui dalam ilmu tajwid, artinya disusunnya ada ilmu tajwid itu adalah supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dulu pada zaman sahabat, para sahabat enak saja beliau mendapatkan Al-Quran, mendapatkan Al-Quran dari Rasulullah secara langsung. Jadi Rasulullah mendapat wahyu Al-Quran dengan bacaannya, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Maka setelah berjalannya waktu sampai sekarang, kan nggak semuanya kita itu mendapatkan ilmu belajar Al-Quran itu langsung dari guru yang memang benar-benar punya sanad kepada Rasulullah SAW. Maka salah satu di antara caranya untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar adalah disusunnya ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid kita bisa membaca mana yang harus kita idharkan, mana yang harus kita idghamkan, mana yang harus iqlab dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang ada dalam ilmu tajwid, supaya bacaan kita itu benar, bacaan Al-Quran kita itu benar. Orang Arab juga kalau nggak belajar tajwid mereka nggak bisa. Kalau kita dengar ada qori-qori yang bisa, ya itu karena dia belajar. Orang Arab bahkan
Baca Al-Qur'annya aja kagak bisa. Ya, mungkin saya pernah nyampaikan di majelis seperti ini ya. Dulu waktu di Mesir itu ya, dia baca koran ya, emang makanan tiap pagi baca koran. Tapi giliran baca Al-Qur'an ada ayat ya, ada ayat Al-Qur'an gitu misalnya di apa? Kalau di sana juga ada koran-koran yang umum ya, koran yang umum, ada koran-koran yang atau tabloid misalnya lah, tabloid yang Islami gitu kan, ada dakwah dan lain sebagainya. Situ ada ayat-ayat Al-Qur'an, suruh baca walaupun ada barisnya, nggak bisa. Dia bisa bacanya, baca seperti dia baca koran. Padahal baca Al-Qur'an itu kan ada aturannya ya, ada aturannya. Ya, makanya orang Arab kalau nggak belajar tajwid pun nggak bisa. Ya, yang bisa belajar, yang bisa baca Quran itu yang belajar. Atau mungkin yang waktu kecil, ya, masih kecil sudah dimasukkan ke pesantren-pesantren Al-Quran. Ya, di sana sudah menjadi kebiasaan gitu, apalagi yang di apa daerah-daerah kampung-kampung gitu banyak kataib namanya. Ya, jadi, TPA ya, kalau kita mungkin TPA, tapi TPA di sana itu kalau kita kan yang diajarkan cara baca Al-Qur'annya dengan buku Iqra-nya itu kalau nggak salah ya. Kalau di sana itu anak-anak kecil memang diajarkan itu untuk menghafal Al-Qur'an. Kataib itu bukan untuk apa, untuk mengajarkan baca Al-Qur'an, bukan, tapi untuk menghafal Al-Qur'an. Makanya nggak heran kalau orang Arab umur 7 tahun atau 9 tahun, ya, 10 tahun itu udah hafal Al-Quran, ya, karena memang ya, banyak sekali pesantren-pesantren ataupun ya kalau kita mungkin di Indonesia ini TPA gitu yang diajarkan itu memang menghafal Al-Quran. Ketika diajarkan menghafal Al-Quran, yang diajarkan apa? Ya, cara baca ayatnya langsung. Ya, kalau mengajarkan Al-Fatihah ya diajarkan, dilafadzkan di depan muridnya baca Al-Fatihah dengan benar. Ya, makanya ketika anak itu bisa baca, bacaannya jadi benar. Kenapa? Karena dari awal memang sudah diajarkan cara membaca Al-Qur'annya dengan benar. Ya, jadi membaca Al-Fatihahnya itu dilafadzkan. Ya, dan mereka nggak diajarkan nulis Al-Qur'an ya, mungkin karena memang bahasa Arab bahasa mereka. Jadi nulisnya itu mungkin dipelajarinya nanti di sekolah masing-masing. Yang diajarkan itu bagaimana melafadzkan atau membaca Al-Quran dengan benar. Ya, bukan untuk membacanya, ya, tapi melafadzkannya. Ya, itu. Kita kembali ke sini. Ya, jadi disebutkan hadis qudsi itu adalah hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, makanya disebut hadis. Tapi Rasulullah SAW mensanadkannya atau mendapat sanad dari hadis itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, makanya disebut hadis qudsi. Kenapa disebutkan hadis qudsi? Untuk membedakan, ya, membedakan antara hadis yang memang keluar dari Rasulullah SAW, yaitu hadis yang umum yang kita tahu, dengan hadis qudsi yang memang ini sanadnya ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut dengan ya, hadis qudsi liidhafatiha ilallahi wa li'annaha waridatun ghaliban fi taqdisil zat al-ilahiyah. Dan kebanyakan isi dari hadis qudsi itu adalah isi seperti yang tadi ya, seperti yang tadi yang kita baca banyak itu kan bercerita tentang ya ibadi inni haramtu dzulma. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan hadis qudsi karena memang hadis ini ya, isinya itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara ciri-ciri dari hadis qudsi. Ya ibadi, biasanya awalnya itu disebutkan dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan isi dari hadis itu itu isinya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Liidhafatiha ilallah wa li'annaha waridatun ghaliban fi taqdis dzat al-ilahiyah.
Jadi hadis itu ya, memang tujuannya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, artinya mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama dari hadis ini adalah ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku sudah mengharamkan perbuatan zalim. Az-zulm itu perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Makna dari perbuatan zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kemudian aku jadikan, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya dan enggak mungkin, mustahil bagi Allah untuk berlaku zalim. Berlaku zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Maha Adil, walaupun mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala di mata manusia merasa terzalimi, tapi mustahil bagi Allah untuk melakukan kezaliman. Yang zalim dalam hal seperti itu adalah manusia itu sendiri, yang pandangannya cetek, melihat sesuatu yang dirasakan mungkin tidak dia tidak kuat untuk merasakannya, dianggap bahwa Allah sudah berlaku zalim kepada dirinya. Naudzubillah. Mustahil bagi Allah untuk berlaku zalim. Karena Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan perbuatan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian pun satu hal yang haram, artinya tidak boleh, diharamkan, kita nggak boleh berlaku zalim kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Berbuat zalim kepada binatang apa? Seperti kita memelihara binatang, kita melihara tapi nggak kita kasih umpan, itu zalim itu. Kita punya burung, burung disangkar, ada kurungannya, tapi nggak kita kasih makan, itu zalim. Kita biara kucing misalnya di rumah, kita nggak kasih makan, zalim. Kalau nggak mau ngasih makan, lepas. Kenapa? Ya kalau dilepas dia bisa nyari makan sendiri. Kalau kita kurung kemudian kita tidak kita tidak kasih makannya, itu berarti kita sudah berlaku zalim, dan itu tidak boleh, haram, diharamkan melakukan perbuatan zalim sesama manusia, bahkan kepada hewan pun kita tidak dibenarkan untuk berlaku zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling melakukan perbuatan zalim. Zalim ini banyak sekali dalam kehidupan. Dalam Al-Quran disebutkan, diceritakan, untuk kita bisa ambil ibrahnya. Dulu Fir'aun berbuat zalim kepada rakyatnya yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian banyak sekali yang diceritakan dalam Al-Quran untuk bisa kita ambil ibrahnya. Bahkan di tengah kehidupan kita, bisa saja seorang pemimpin yang punya jabatan, karena tidak menjalankan amanat jabatannya sesuai dengan amanahnya tersebut, berarti dia sudah melakukan kezaliman, sudah melakukan zalim, dan lain sebagainya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu semuanya
ya, tersesat. Ya, artinya kita kan ketika dilahirkan ke dunia ini ya kita nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak mengenal Tuhan, ya, kita nggak mengenal syariat dan lain sebagainya. Ya, illa man hadaitahu, kecuali yang diberikan hidayah. Ya, kemudian setelah kita dewasa, ya, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Ya, kalau yang terlahir dari keluarga muslim, ya Allah berikan hidayah kita dari orang tua kita, dari lingkungan kita dan lain sebagainya. Ya, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikan hidayah. Ya, hidayah ini bukan ya, berarti sekali dikasih kemudian setelah itu udah dia akan ada pada diri seseorang. Enggak, dia mesti harus dirawat. Hidayah itu harus terus dirawat. Ya, istilahnya kalau kita punya kendaraan ya mesti harus dirawat kendaraan supaya bisa ya, terus hidup. Ya, bensinnya diisi, olinya juga diperhatikan, kalau kurang ditambahin, kalau udah lama ya harus diganti dan lain sebagainya. Ya, spare partnya harus diliatin ya, masih bagus atau enggak. Ya, gitu. Nah, hidayah ini pun mesti harus dirawat, kita dijaga. Kalau enggak dijaga, dia akan pergi, akan hilang. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku. Ya, cara kita untuk merawat hidayah itu adalah dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ibadah, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sebaliknya kita jauhi maksiat, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita lakukan itu merupakan cara kita untuk merawat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Makanya salah satu di antara rukun ya, yang harus kita kerjakan ketika kita sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu mesti harus kita baca. Kalau nggak dibaca, ya sholat kita nggak sah. Ya, nggak sah. Ya, kecuali kalau makmum. Ya, kalau kita sholat sendiri, ya, sholat sendiri nggak baca Fatihah ya nggak sah sholatnya. Kalau makmum, ya ada ulama yang menyebutkan bahwa qiraat imam itu, ya bacaan imam itu ya mewakili bacaan makmum. Makanya enaknya ya, sholat jamaah kan itu. Ya, sholat jamaah itu diantara keutamaannya ya kalau kita sebagai makmum ya, nggak membaca Al-Fatihah ya, bacaan imam situ sudah mewakili bacaan kita yang makmum. Nah, dalam Al-Fatihah itu ya, ada yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku ya, hidayah jalan yang lurus. Dan itu yang senantiasa kita baca, dan itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum ya. Maka ya, mintalah kalian hidayah kepadaku ya, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ahdikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Kemudian yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya. Nah, yang ini berkaitan dengan kebutuhan sandang, kebutuhan primer manusia. Ya. Kita sebagai makhluk manusia itu makhluk hidup. Ya. Untuk bisa terus hidup itu, ya kita harus makan.
Kita harus makan. Kullukum ja'in, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kalian itu semuanya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Artinya bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya di sini memang nggak disebutkan, hadisnya nggak menyebutkan tentang minumnya, tapi dengan makan itu ya sudah mewakili yang kita makan, yang kita minum semuanya itu, yang kita konsumsi semuanya itu, ya, termasuk yang kita pakai. Kullukum ma'arin, kalian itu semuanya telanjang kecuali yang aku tutup dengan pakaian. Artinya pakaian kita, yang kita makan, makanan kita, minuman, air yang kita minum, ya, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fastata'imuni ut'imkum, fastaksuni aksukum, maka mintalah makanan kepadaku. Artinya mintalah, semua itu kan dalam bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta rizkinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan rizki kepada kita. Ya, rizkinya dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dalam bentuk pakaian, yang semuanya itu merupakan, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa apa yang kalian makan, apa yang kalian minum, apa yang kalian pakai itu merupakan buah dari jerih payah keringat kalian. Tidak. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu macam-macam caranya. Ada yang Allah kasih beri dengan cara dia bekerja. Ada yang enggak dengan bekerja. Dengan enggak bekerja, istilahnya ada orang tetap makan, bisa makan kan, walaupun dia nggak kerja. Ada orang yang harus dengan dia kerja, ada yang dengan cara dia berjualan dan lain sebagainya. Berjualan dan kerja dan lain sebagainya itu adalah caranya, tapi semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang maha mampu untuk memberikan, ya, tadi kebutuhan manusia, ya, untuk bisa hidup, ya, yang lapar butuh makanan, ya, yang haus butuh, ya, air untuk diminum, ya, kemudian butuh pakaian. Ya, di sini mungkin disebutkan, ya, pakaiannya saja, tapi termasuk, ya, rumah yang kita tinggal, ya, rumah yang kita tinggal di dalamnya, ya, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perlu tadi itu, ya, perlu makan, ya, artinya perlu rezeki, untuk mau mendapatkan rezeki mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk atau tidak memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian itu semuanya bersalah, punya salah, punya dosa, punya kesalahan. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Yang enggak salah itu hanya para nabi dan rasul. Mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, yang memang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk tidak melakukan kesalahan. Mereka sama sebetulnya, kayak kita juga, manusia juga. Para nabi, para rasul itu sama, manusia juga. Tapi keistimewaan mereka adalah karena mereka menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antara keistimewaannya itu adalah mereka tidak melakukan kesalahan. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai, kalau nabi rasul itu melakukan kesalahan, itu fatal akibatnya. Kenapa? Nanti bisa saja orang mengatakan bahwa nabi itu salah dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi itu nggak salah, nggak akan salah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang sekecil pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul itu semuanya maksum.
Ma'sum itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Ya, dari melakukan kesalahan. Ya, memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita manusia biasa, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Ya, siang ada saja dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Ya, malam ada saja ya dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Ya, kita tidak akan luput dari kesalahan. Ya, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam, kecuali tadi yang saya sebutkan para nabi dan para rasul itu, mereka nggak melakukan kesalahan karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain para nabi, para rasul itu, tetap mereka itu adalah orang-orang yang bersalah. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian itu semuanya selalu melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Namun demikian, walaupun kalian melakukan kesalahan, walaupun kalian melakukan dosa, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni semua dosanya. Ya. Aghfirudz dzunuba jami'a. Ya, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, maka mintalah ampun ya, kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Ya. Kemarin dalam pertemuan malam Rebo saya sampaikan juga wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Ya, dalam hadis ini sebutkan jami'a. Ya, jami'a, kata-kata jami'a ya, walaupun kita mengartikannya dengan kata-kata ya, wa ana aghfirudz dzunuba kulliha. Ya. Apa? Kalau kita artikan dua bahasa jami'ah dengan kulluha, ya, kulluha itu ya sama semua juga. Jami'ah juga semua juga. Ya. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini dan ayat yang malam Rebo kemarin kita baca juga, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni ya, semua dosa. Ya, bahasanya itu jami'ah. Ya. Disebutkan jami'ah itu artinya Allah akan mengampuni semua kesalahan, semua dosa itu tanpa terkecuali dan secara sekaligus. Ya. Dalam bahasa Arab dengan bahasa jami'ah itu artinya diampuni semuanya sekaligus. Enggak pakai setengah-setengah, ya, enggak pakai sedikit-sedikit. Ya, kalau dikatakan wa ana aghfirudz dzunuba kulliha, ya, bisa saja ya, sama. Ya, kita artikannya semua juga, tapi semuanya kullihanya itu ya, bisa aja Allah mengampuni dosa itu secara bertahap. Semuanya diampuni, tapi bertahap. Ya, yang besar dulu misalnya, atau yang kecil dulu, ntar yang besar belakangan, bisa jadi ya, seperti itu. Tapi kalau dengan bahasa wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tanpa terkecuali, yang besar yang kecil semuanya sekaligus Allah Subhanahu wa taala hapus, ya. Allah ampuni dosa tersebut. Fastaghfiruni, ya, maka mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum. Ya. Maka aku akan mengampuni kalian. Ya. Ini ya, hadis ini merintahkan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karena di antara dari keutamaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak menurunkan azab. Ya, Allah tidak menurunkan musibah, ya. Allah tidak menurunkan fitnah ya, kepada orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya, beliau saja ya, yang maksum, yang enggak punya salah, yang dosanya sudah diampuni ya, semuanya itu ya, setiap hari Rasulullah SAW dalam hadisnya sebutkan beristighfar
70 kali beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 70 kali. Bahkan dalam hadis lain sebutkan sampai 100 kali. Rasulullah yang nggak punya salah, yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesalahan, itu senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa beliau selalu beristighfar 70 bahkan sampai 100 kali. Makanya kalau kita sebagai manusia biasa ya semestinya itu kita beristighfar paling enggak samalah 70 kali, paling enggak. Kalau bisa ya 100 kali, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena tentunya dosa kita itu ya banyak sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian selalu saja melakukan kesalahan, baik di malam hari ataupun di siang hari, itu. Maka yang diajarkan kepada kita adalah untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, bahwa kalian itu tidak akan bisa untuk melakukan perbuatan yang merugikanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan oleh manusia ya tidak akan membawa efek apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan dua paragraf selanjutnya ya, hadis yang ini nih. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Bahwa pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan berefek sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seandainya semua manusia di atas bumi ini semuanya beriman, ala atqa qalbi rajulin wahidin, ada orang yang paling takwa, paling soleh di atas bumi. Siapa yang paling soleh? Taruhlah Rasulullah SAW. Seandainya seluruh manusia di atas bumi ini kesolehannya itu seperti Rasulullah SAW, seandainya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini pun demikian. Seandainya kalian semuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kalian itu sama semuanya seperti orang yang paling takwa di atas bumi ini, itu tidak akan mengangkat mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan pengaruh dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ada orang di atas bumi ini yang paling durhaka, taruhlah yang kita anggap yang paling durhaka, yang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Fir'aun. Seandainya seluruh manusia di atas bumi ini semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun semuanya, itu tidak akan mengurangi dari kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada pengaruh. Manusia, makhluk Allah ini nggak ada pengaruh. Kita mau beriman, mau nggak beriman, mau ibadah nggak ibadah, mau taat nggak mau taat, beramal soleh ataupun nggak pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengaruhnya itu kepada kita, kembalinya itu kepada kita. Kembalinya itu kepada manusia itu sendiri. Kita beribadah itu ya untuk kita, bukan untuk mengangkat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pengaruh. Bagi Allah itu enggak pengaruh.
Ya, nggak pengaruh. Jangan merasa bahwa kita ini ibadah untuk mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu ibadah, kita harus beramal soleh, kita harus berbuat yang baik, kita harus meninggalkan yang tidak baik, yang dilarang kita jauhi, kita tinggalkan. Itu adalah untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan kita. Kapan? Ya di dunia ini dan di akhirat nanti. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, karena dunia ini adalah kehidupan yang sementara, hanya sebagai lintasan saja kita untuk menuju ke alam baka nanti. Kehidupan dunia ini nggak lama, paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau dunianya ini umurnya mungkin ribuan tahun, ya kan dunianya. Kalau kitanya yang merasakan hidup di dunia ini, ya segitulah kehidupan dunia. Yang Allah kasih, ada yang dikasih 60 tahun, ada yang dikasih 70 tahun, ada yang kurang dari 50 tahun. Ya segitulah kehidupan dunia. Tapi nantinya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, yang lama di sana. Nah, kita butuh yang itu untuk kehidupan kita di akhirat nanti itu. Kita butuh apa? Kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat itulah seorang nantinya bisa selamat dari azab neraka, dan dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya kita mesti harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintahnya, kita jalankan ibadah, kita jalankan kita lakukan amal soleh. Sebaliknya yang dilarang, yang diharamkan kita tinggalkan, kita jauhi. Karena itu pun ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam sikap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam menjalankan perintahnya dan taat untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk ibadah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bentuk amal soleh dan lain sebagainya, dikatakan bahwa itu tidak berpengaruh sedikit pun tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fi mulki syai', tidak mengurangi sedikit pun, tidak mengurangi, ataupun mungkin semua manusia itu semua dalam keadaan zalim, semua dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi sedikit pun dari muliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Belum habis, masih ada beberapa, masih ada 2 lagi. Ini saja yang dapat kita ambil ibrah dari hadis Rasulullah SAW, yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan hadis qudsi ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca paling enggak membuka wawasan kita, dan tentunya kita harapkan dapat mengajak hati kita ini untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa melakukan amal soleh seperti apa yang diperintahkan dalam syariat kita, yang semuanya itu adalah untuk bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk kehidupan kita di alam akhirat itu adalah takwa. Takwa dalam arti yang singkatnya saja adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa kita istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واعف عنا يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته